jelaskan adalah pertama latar belakang, ya, dan alasan memilih judul atau studi kasus. Yang kedua tadi apa? Calon usernya, identifikasi awal. Identifikasi awal. Kalian kan belum melakukan pengumpulan data ya. Oke, setidaknya apa yang diberikan di sini? Potensi user. Calon user. Calon user dan potensi, ya, atau calon user plus layanan, ya, layanan atau fungsi-fungsi atau use case, ya, use case, ya, dan deskripsinya, ya. Oke, yang ketiga apa? Udah itu aja kali ya. Platformnya apa? Oke ya. Baik, ini udah di Mas, namanya siapa? Hari. Tadi udah di belum ya? Lagi direkam. Oke. Saya mulai lagi ya. Ditutup dulu, nanti jalanin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin tanggal 5 Mei 2020. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 mungkin ya. Hari ini kita masuk pada sesi awal untuk inisiasi tugas kelompok, ya. Di sebelah kanan lagi bisa disorot. Nah, itu adalah judul-judul dan nama aplikasi yang kalian ingin kembangkan ya bersama-sama dengan kelompoknya. Oke. Nah, hari ini tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan gagasan awal. Apa saja yang perlu disampaikan? Pertama, judulnya, lalu anggota kelompok dan ketuanya. Yang kedua adalah mendeskripsikan tugas kelompok sesuai dengan studi kasus yang diambil. Boleh sama ya, karena justru itu tantangannya. Kalian akan berlaga menunjukkan bahwa aplikasi yang akan dibuat itu lebih menarik dari yang lain, ya. Oke. Nah, apa saja? Pertama, latar belakang sekaligus alasan kenapa memilih tugas kelompok. Menurut kalian apa sih yang akan menjadi tantangan dan yang menarik ketika kalian mendesain interaksi? Ingat ya, yang kita desain di sini adalah identifikasi calon user dan fungsionalnya, dan terutama nanti adalah mendesain interaksi untuk setiap layanan yang akan diberikan, ya. Oke, yang kedua, artinya sebetulnya kalau kita udah paham judulnya, kita udah punya pemikiran nih masing-masing ya. Ketika kalian berdiskusi juga dengan teman-teman, siapa sih calon user yang akan dilayani oleh sistem? Kemudian kira-kira nih ya, masih kira-kira kan belum masuk pada identifikasi awal dari layanannya. Nah, kira-kira dari contoh-contoh yang sudah ada mungkin, atau kalian udah paham mungkin setidaknya alur proses bisnis sehari-harinya, maka kita bisa mengira-ngira ya apa saja kira-kira layanan atau fungsi atau use case dari aplikasi yang akan dikembangkan, ya. Terus cita-citanya ini platformnya apa? Apakah web based atau mobile
Silakan perkenalkan, ini adalah kelompok 7. Mat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berangkat akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok. Ya. Perkenalkan temannya dulu. Perkenalkan saya. Judulnya dulu. Judul dari tugas kelompok kami adalah sistem pemesanan tiket travel. Perkenalkan saya Fernanda. Saya Martin Silaban. Dan kelompok kami. Ada Fadi sama siapa kamu? Dani Lukman. Siapa namanya? Dani. Dani. Oke. 4 orang ya? Ya. Ya. Silakan jelaskan. Baik, untuk latar belakang, karena di era digital saat ini kebutuhan akan layanan yang cepat, efisien dan mudah diakses semakin meningkat, termasuk dalam industri perjalanan dan transportasi. Proses pemesanan tiket secara manual seringkali memakan waktu, rawan kesalahan serta kurang praktis. Hal ini mendorong perlunya sistem pemesanan tiket travel berbasis digital yang dapat membantu agen travel dalam mengelola data pelanggan. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat memesan tiket kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke agen. Alasan kelompok kami memilih studi kasus sistem pemesanan tiket travel adalah karena relevan dan dibutuhkan banyak orang. Sistem ini digunakan luas oleh masyarakat, jadi cocok dikaji dari sisi kenyamanan dan kemudahan pengguna. Kompleksitas interaksi melibatkan banyak langkah, pilih jadwal, rute, pembayaran, sehingga menantang untuk dirancang agar tetap mudah digunakan. Oke. Apa saja tadi? Mulai lingkupnya. Ini layanan untuk siapa? Layanannya untuk kali penumpang umum. Penumpang. Ya. Terus? Nah, individu yang pengen beli tiket secara Oke. manual. Apakah ini jenisnya adalah marketplace atau sebuah toko? Lebih ke Ingat ya, ini bisa jadi toko, bisa kategorinya marketplace. Kalau misalnya toko, berarti ini berlaku atau akan dedicated untuk sebuah layanan travel, sebuah travel. Tapi kalau dia adalah marketplace, dalam satu aplikasi itu berarti akan banyak usaha-usaha travel yang bisa terlibat sekaligus di dalamnya. Sehingga nanti bagi user bahwa dia masuk ke sebuah toko atau masuk ke sebuah marketplace itu akan berbeda ya. Apa coba berbeda contohnya? cara mereka memilih agennya. Mereka bisa milih sekaligus alternatif ya. Misalnya alternatif mana yang paling cocok dengan misalnya jadwal keberangkatan, ya kan? Kemudian bisa menampilkan perbandingan harga dan sebagainya. Tapi kalau satu travel aja kan nggak bisa. Ya harus masuk ke banyak toko dan lain-lain, bisa dibandingkan sekaligus. Jadi coba jelaskan, ini adalah pemesanan tiket yang kategorinya adalah marketplace atau sebuah untuk satu perusahaan travel. Karena kami sukanya yang rame-rame, jadi kami pilih Marketplace. Oke. Sekarang udah banyak contoh ya untuk marketplace. Ada juga yang untuk satu perusahaan. Ada kalian bisa bandingkan itu nanti. Ya. Nah tantangannya apa? Kan sekarang tuh udah banyak tuh ada. Terus yang potensi di mana yang kalian lihat? harga. Bisa di daerah belum ada, untuk bus belum banyak, ya masih terbuka luas, ya. Oke, kalian harus bikin yang bagus, ya nanti ya bisa itu.
Oh, mau dipresentasikan boleh. Cabut aja yang udah saya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah mulai memegang. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan Ini tentang perhatikan aja. marketplace aplikasi untuk oleh-oleh di daerah Bandung. Jadi kami memfokuskan membuat marketplace kayak Shopee, Tokopedia, tapi ini fokus di oleh-oleh Bandung aja. Jadi keunikannya beda dari marketplace yang lain, kita hanya berfokus pada daerah Bandung saja. Lanjut ke anggota kelompok, ada saya sendiri, nama saya Mirfa Rezi. Nama saya Iban Raja. Lalu ada Fahri Bistonasiansyah, Muhammad Kalis Kairon. Terus ada Andika Perdana. Oke, selanjutnya langsung ke Hamis. Untuk latar belakang, seperti pada judulnya yaitu Dua Balik yang dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian kami membuat aplikasi ini karena kami melihat ada banyak sekali oleh-oleh di Bandung. Kemudian kami merencanakan untuk membuatnya sebuah aplikasi. Bandung itu memang terkenal wisata kuliner. Bandung yang terkenal akan kulinernya, jadi kami membuat sebuah aplikasi untuk UMKM bisa berjualan. Kemudian alasannya kenapa kami membuat aplikasi ini karena aplikasi ini masih belum ada, Bu. Keren, bisa jadi top. Jadi kami berusaha menciptakan aplikasi untuk bertujuan menjual produk Dan membantu sekaligus UMKM. yang membantu usaha UMKM. Lalu tujuannya yaitu seperti tadi menjadikan platform digital yang menghubungkan pembeli, wisatawan atau perantau dengan penjual oleh khas Bandung ke berbagai daerah Indonesia. Lanjut ke fitur lainnya. Di sini sebenarnya fitur lainnya masih ini ya, belum lengkap atau belum terdiskusi lagi. Tapi ada gambaran-gambarnya saja. Pertama ada beranda bisnis, lalu ada kategori produk, pencarian berdasarkan lokasi, profil penjual lokal, pre-order, sistem review dan rating, pembayaran pengiriman, reels, dan live promo. Lalu use case-nya yang pertama ada beranda dinamis, yaitu aktornya pembeli, deskripsinya pembeli berdasarkan basic produk. Nah itu Oke. yang kedua menelusuri kategori sama seperti fitur lain tadi. Nah targetnya yaitu ada wisatawan domestik dan mancanegara, perantau atau mahasiswa di luar daerah asal, kolektor atau pecinta produk tradisional. Nah untuk platformnya kami di sini membuat platform di mobile, Android dan iOS. Dan untuk desain prototipnya nanti kami menggunakan Canva dan Apa sih tantangannya? tantangannya. Iya, apa yang kalian rasakan dari aplikasi yang sejenis yang sudah ada? Kemungkinan tantangan terbesarnya itu ya karena belum ada, jadi kami harus mencari referensi lain. Oke, nanti Untuk itu data. dibanding ya dengan aplikasi jenis yang sudah ada. Sekarang oleh-oleh, orang tuh kalau mencari oleh-oleh itu gimana sekarang? Bagi wisatawan Bandung. Dan kalau harus datang ke tempatnya kayak misalnya tempat pasar. Nah, ini kan mereka
rekan saya di sebelah sana Iqbal Ajari dan Hirnia Sirisi. Jadi nama dia kita masuk. Oh iya, 1, 2, 3, 4 ya. Dan 4. Dan yang pertama saya akan mempresentasikan latar belakang kenapa sih saya memilih sistem pencatat keuangan di perusahaan donat ini. Oke, yang pertama itu karena banyak pelaku usaha kecil di bidang kuliner khususnya penjualan donat yang masih melakukan pencatatan penjualan secara manual, Bu. Dan itu sangat rentan gitu terhadap kesalahan dan menyulitkan analisis performa penjualan. Dan untuk di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem pencatatan yang praktis, cepat dan akurat sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi produk yang paling laris serta mengelola stok dan pendapatan dengan lebih efisien. Terus untuk target user profile Dan target user kami yang pertama ada UMKM yang bergerak di penjualan bidang donat dan juga penjual yang menjual donat-donat di booth atau di kios-kios, dan juga kasir atau staf penjualan yang bertanggung jawab mencatat transaksi harian. Fitur yang kami sediakan yaitu ada pengguna dapat mencatat jumlah dan jenis donat yang terjual. User juga dapat melihat total pendapatan harian, mingguan atau bulanan. User dapat mengampilkan grafik atau laporan penjualan per jenis donat. Fitur pemindaian QR atau barcode untuk pencatatan cepat tanpa mengetik. Dan yang terakhir, dapat terintegrasi dengan sistem pos agar data transaksi masuk otomatis. Dan yang platform yang kami pilih adalah web dan mobile. Keuntungannya pengguna dapat mengakses aplikasi baik dari perangkat mobile maupun desktop. Sebenarnya pertanyaannya sekarang ya, saya pernah ke UMKM itu kalau sekarang kita belanja itu pakainya pembayarannya apa? Yuris. Ya, itu kan satu tantangan interaksi ya nanti ya, bahwa dengan pembayaran keuangan kan mau menghubungkan kan dengan apa yang dibeli. Jadi catatan order dengan catatan pembayaran. Belum lagi sekarang tantangannya juga bagaimana kalau ke depan pemasarannya ya, interaksi dengan usernya juga melalui suatu penjualan yang juga online. Sekarang sudah biasa ya, ada mereka melayani yang UMKM kecil ya, itu ada penjualan online-nya dan ada yang offline. Nah, yang kalian sekarang ini masuk enggak ya, bisa menggabung ya. Kalau biasanya dari aplikasi itu biasanya sudah ada pencatatannya ya, tapi yang penjualan di darat kan nggak ada. Nah, berarti aplikasi yang kalian lakukan itu mengakomodir yang penjualan di offline-nya juga ya, berarti bisa digabung nanti. Itu ya lingkupnya, berarti tolong dipahami nanti ada cash register untuk yang offline ya, laporannya tapi bisa mengakomodir sekaligus untuk yang hasil penjualan online. Oke? Terima kasih, ini akan juga bagus sekali. Terima kasih, kami dari kelompok Donskoy mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rupa Fatima, nama saya Farida Rahma dari di belakang. Oh iya. Terus Ada berkata. anggota kelompok saya, Ada Haifa, ada ketuanya Riza, salah satu lagi sama Sorry. ada berapa semuanya? 6. Oh banyak ya. Oke, silakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen order print yang berjudul aplikasinya itu berjudul Mencatat Print. Latar belakangnya, order print di tempat fotokopi saat ini masih banyak dilakukan secara manual, baik melalui kedatangan langsung maupun mengirim file lewat media digital seperti WhatsApp. Petugas harus mencatat detail pesanan, memeriksa file, menghitung biaya, dan memastikan hasil cetak sesuai permintaan. Proses manual ini sering muncul kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan layanan,
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penerimaan order, meningkatkan akurasi data, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk deskripsi singkatnya ya Bu, penerimaan order print di tempat fotokopi adalah tahap awal dalam pelayanan cetak dokumen, baik melalui kunjungan langsung maupun menerima file lewat media digital seperti WhatsApp. Petugas akan mencatat kebutuhan pelanggan seperti jenis file, jumlah halaman, ukuran, warna, dan layanan tambahan seperti jilid atau laminating. Setelah file diperiksa dan disesuaikan, jika perlu dilakukan perhitungan biaya. Terus jika pelanggan menyetujui, proses cetak akan mulai. Dilanjutkan dengan produksi. Terus hasil cetak kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dicetak serta pembayaran dilakukan dan pesanan dinyatakan. Kemudian untuk berikut prosesnya, proses penerimaan order ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari interaksi awal antara petugas dan pelanggan, identifikasi spesifikasi dokumen, hingga persetujuan biaya sebelum pencetakan dilakukan. Pelanggan biasanya akan memberikan file secara langsung atau melalui media digital, dan petugas perlu mengecek format file, jenis dokumen, jumlah halaman dan salinan, pilihan warna, jenis dan ukuran kertas, serta layanan tambahan seperti jilid, laminating atau pemotongan. Setelah semua informasi terkumpul, dilakukan estimasi biaya dan konfirmasi dari pelanggan. Kemudian untuk calon usernya itu masyarakat umum, terutama individu yang membutuhkan layanan cetak dokumen secara praktis dan cepat. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, guru, pekerja kantoran, hingga pelaku usaha rumahan yang sering mencetak tugas, laporan, atau dokumen administrasi. Pengguna umumnya memiliki akses ke smartphone dan terbiasa menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk berkomunikasi. Mereka menginginkan layanan cetak yang mudah diakses, transparan dalam biaya, dan cepat menanggapi permintaan atau pertanyaan pelanggan tanpa datang langsung ke lokasi kecuali untuk mengambil hasil cetakan. Oke, sip ya. Sebetulnya ini layanan untuk keduanya. Untuk yang mau mencetak bisa order jarak jauh ya, remote. Kemudian dari bisnis pencetakan sendiri, mereka juga bisa menertibkan administrasinya, ya. Begitu orang order kan ada nomor ordernya. Nah, mereka juga bisa melakukan manajemen yang baik, ya. Dari sana biaya itu akan juga langsung tercetak otomatis. Bahkan mereka bisa ngatur itu untuk si A pelanggan ini dia tersimpan di rak mana gitu ya, jadi lebih mudah. Bahkan bisa di-trace apakah prosesnya itu ordernya sudah selesai dikerjakan apa tidak. Nah ini menarik ya, saya senang ya tugas-tugas ini kalau kita lihat ya, kita bisa bantu usaha UMKM ya. Berbagai jenis UMKM itu mereka punya proses bisnis yang unik. Nah tugas kalian ya, coba cari pada saat survei itu sedetail mungkin ya proses bisnis mereka seperti apa, karena dengan memahami detail maka kalian bisa mengantisipasi kedetailan data yang harus kita kelola di dalam sistem seperti apa, termasuk juga informasi dan laporan-laporan yang mereka perlukan. Otomatisasi seperti apa yang bisa dilakukan ya. Dan ingat kalau kalian yang bisa mengembangkan, mesti nanti semua UMKM ini bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih baik, lebih cepat, lebih hemat, lebih efisien ya, dan lebih efektif ya, dengan biaya yang terjangkau ya. Kalian bisa bikin satu aplikasi untuk banyak ya, banyak usaha yang sejenis itu sekaligus dilayani. Terima kasih, ini juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul yang kami dari kelompok 5 memilih judul tentang sistem monitoring
Maria. Yang ketiga ada Lilianti. Yang keempat ada Sandi. Dan yang kelima saya sendiri. Untuk latar belakangnya, organisasi mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam mengelola dan memantau keuangan secara transparan dan efisien. Banyak pengelolaan masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku kas atau spreadsheet sederhana yang rawan kesalahan dan manipulasi data. Pendekatan user centered design atau UCD digunakan agar sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melibatkan bendahara, ketua, dan pengawas organisasi sejak tahap awal. Sistem dirancang secara interaktif berdasarkan masukan langsung dari mereka untuk memastikan kemudahan penggunaan, relevansi, dan efektivitas fungsinya. Lalu untuk lingkup kasus, studi kasus difokuskan pada pengelolaan keuangan internal di lingkup organisasi mahasiswa di tingkat universitas seperti himpunan, jurusan, BEM fakultas, dan UKM. Untuk calon usernya, yang pertama ada bendahara organisasi mahasiswa, yang kedua pengurus inti, ketua atau sekretaris, ketiga pengawas internal organisasi, keempat pihak biro kemahasiswaan sebagai pembina atau pengawas eksternal. Untuk prospek use case-nya, satu dapat digunakan oleh berbagai organisasi mahasiswa di kampus lain. Dua, diperluas sebagai sistem laporan pertanggungjawaban kegiatan kampus. Untuk alasan ketertarikan dari topik ini yaitu karena sepemahaman kami, terkhususnya organisasi yang ada di Universitas Pasundan belum memiliki sistem yang digunakan untuk memantau keuangan. Maka diperlukan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Dan dibuat efisien ya, karena nanti banyak mengurangi input atau pencatatan yang double-double gitu ya. Saya mau tahu selama ini untuk ke kemahasiswaan ini kan kalau keuangan tuh dana masuk, dana keluar gitu kan ya. Terus ada juga dana yang ditetapkan, ada nggak dana rutin gitu? Dana rutin ada, biasanya Ada. di uang masuk. Oke. Pendapatannya rata-rata dari mana? Maksudnya dana masuk untuk kegiatan itu rata-rata dari mana? Biasanya dari misalkan dari prodi, kalau untuk himpunan dari prodi gitu. Kalau Ada dari sponsor gitu, sponsor bisa. juga ada. Jadi setiap kegiatan harusnya ada pertanggungjawaban. Jawaban. Jadi ada pencatatan rutin untuk yang dana masuk dan iuran ada? Iuran Ada? biasanya di uang kas. Oke. Uang kas ada ya? Oke, saya bertanya, apakah yang berhak mengakses laporan, kalau tadi kan transparansi itu bisa nggak berlaku untuk semua anggota himpunan? Ada ibu kan? Boleh. Di sini juga ada kawan biasanya untuk pengawas internal. Nah, catatan tadi ya, transparansi bisa ditingkatkan sehingga nanti mahasiswa yang bukan pengurus bisa juga mendapatkan informasi gitu ya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini bisa banyak promosikan nanti kalau udah jadi ke organisasi di PT lain ya, seperti tadi. Bagus. Silakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul sistem layanan uang. Jadinya judulnya itu sistem layanan laundry, fresh laundry. Di sini itu kami latar belakangnya itu layanan laundry merupakan kebutuhan penting yang tentunya setiap minggu kita pastinya cuci baju ya. Banyak sekarang di sini ya. Nah, tapi Belum kenalin anggota. oh ya, perkenalkan dulu saya Arya Rayhan Hanif sebagai ketua kelompok. Di sini dekat saya ada
Java Readable File Creating. Di belakang ada simulasinya Apache dan kemudian Aztec. Oke, jadinya balik lagi ke laundry. Layanan laundry itu udah pastinya kita setiap minggu cuci baju. Ya, mahasiswa ya, Mahasiswa, apalagi bekerja yang lembur. Nah, jadinya di sini kami berharap untuk dengan aplikasi ini kita sebagai calon usernya itu mahasiswa itu sendiri, dan tentunya ada pekerja mitra dan yang lain-lainnya. Kami di sini berharap untuk digitalisasikan proses bisnis ini, yaitu dengan adanya fitur seperti pemesanan laundry via aplikasi, ada penjemputan dan pengantaran pakaian, pilihan jenis layanan, dan pembayaran digital. ya ntar kita jemput sendiri. Ya. Jadinya aplikasi atau sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan layanan laundry kapan saja. Pengguna cukup mengisi data pesanan, memilih jenis layanan, dan menentukan waktu penjemputan. Untuk platformnya itu sendiri kami berbasis mobile, dan untuk mitra atau pekerja laundry-nya itu berbasis web. Oke, saya tanya. Sekarang itu yang saya belum pernah coba laundry, bisnis laundry ini. Apakah kalian nih rata-rata ya, kalau mau laundry itu ada aplikasinya nggak? Sudah ada belum? Untuk aplikasinya itu setahu saya sendiri itu kebanyakannya itu di mitra-mitra laundry itu ini Bu. Mereka itu cuma ada sistem POS-nya. Jadinya kayak itu tuh trackingnya itu cuma buat pelayan ininya Bu. Apa sih namanya? Pelanggan bisa dapat Enggak. layanan? Enggak. Pelanggannya nggak bisa. Berarti belum ada ya? Belum ada Bu. Yang kalian mau kembangkan itu belum ada, Belum ada. ya? Yang untuk calon pelanggan. Tetapi yang untuk bisnis laundry mereka ada mungkin ya order, manajemen ordernya ada kalian. Sekarang kalian buat, berarti yang kalian buat ini sejenis toko atau marketplace? Ya. Jadinya yang kami buat ini sebagai mungkin lebih tepatnya itu aggregated service. Hah? Aggregated service. Aggregated service, maksudnya bagaimana? Jadinya ada sistem pelacakan untuk usernya itu sendiri Bu. Ya. Dan untuk pekerja mitra itu Enggak, kalau misalnya gini, kan ini kalian menambah user utamanya adalah calon pelanggan. Berarti yang aplikasi kalian ini kalian buat dia sebagai satu marketplace untuk laundry, atau kalian kerjasama dengan laundry per laundry ya, jadi dianggap toko per laundry. Nah, berarti harus antisipasi ya. Bisa aja orang kadang-kadang kan nggak jauh-jauh, ya benar itu. Bisa jadi toko aja, karena apa? Orang kalau sudah setia dengan satu toko, dia akan ke toko itu terus kan. Yang penting dia bisa, misalnya dia bisa pilih layanan diambil atau ditanggung, gitu kan? Ya, bisa melacak apakah sudah selesai atau belum dan sebagainya. Boleh kalau kamu mau bertahan pada bahwa ini dianggap kerjasamanya per toko, gitu ya. Ya, tidak tersedia bungkus besar yang marketplace-nya. Ya, jadi untuk bisnis sistem laundry ini kelasnya adalah toko online ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang sistem pemesanan tiket bioskop yang memiliki nama Ayo Nonton. Perkenalkan, nama saya Haikal Kadapi dan tentunya di sana Fikri Larni dan Deno Basnina.
Latar belakangnya, di era digital ini kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan efisien dalam melakukan transaksi hiburan semakin meningkat. Sistem pemesanan tiket bioskop yang harusnya pelanggan antri di loket tapi sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, aplikasi pesanan tiket secara online menjadi solusi praktis memberikan akses cepat, fleksibel, dan modern bagi pengguna. Alasannya, studi kasus ini dipilih karena mencerminkan tantangan nyata dalam menciptakan antarmuka pengguna dan efisien, serta pengalaman pengguna yang optimal dan praktik industri. Targetnya adalah masyarakat setempat, masyarakat umum. Layanannya logistik registrasi, akses awal pengguna, tampilan filmnya yang sedang ditayangkan, detail film, info angka film, pesanan tiket, pilih jadwal dan kursi, pembayaran metode online. Platformnya website dan mobile. Alasannya mudah diakses karena berbagai jenis pengguna. Oke, saya mau menggali imajinasi kalian. Ini sebenarnya sangat menarik. Kalau misalnya ini bisa diperluas, ini kan bioskop itu entertainment ya. Bahwa entertainment itu sekarang tuh tidak hanya bioskop film gitu ya. Ada apa lagi? Tiket-tiket yang berhubungan dengan entertainment. Tunjukkan musik, konser gitu kan. Dan kadang sekarang tuh film itu biasanya diputar di satu bioskop saja atau bisa paralel. Oke. Berarti ini jenisnya nanti bioskop ini acuannya adalah bioskopnya kerjasama atau dengan pertunjukannya. Saya bilang dulu ya. Dengan bioskopnya. Bioskop iya, bisa jadi kalau pertunjukan dengan IO-nya gitu ya. Nah, coba kalian perluas ya. Karena tadi bahwa satu film juga bisa diputar di banyak tempat. Coba kalau kita nih orientasinya adalah user. Bagi user apa yang penting? Layanan. Ya, kembali ya. Ini kan user oriented termasuk fungsionalnya, use case-nya. Bagi user, kalau saya mau nonton nih, saya nggak tahu. Aku mau nonton film X. Berarti apa yang informasi apa yang mau kita inginkan? Pertama, promosinya, detail filmnya. Apa istilahnya apa? Sinopsis, trailer. Trailernya. Kemudian nonton trailernya kan? Mungkin nonton testimoninya, mungkin baca testimoninya. Terus yang berikutnya apa? Tempatnya di mana kita bisa nonton kan? Nah, opsional tempat, gitu kan? Jadi kalian pertimbangkan apakah nanti ini cocok untuk satu bioskop per bioskop skopnya atau ininya perspektifnya adalah apa yang mau ditonton. Berarti tidak terbatas pada satu bioskop. Gitu ya. Oke. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi ini perspektifnya bukan hanya bioskop, tapi mungkin dari sisi kepentingan IO. IO itu juga banyak ya, apa yang bisa mereka jadi kalau untuk IO misalnya bisa jadi sarana promosi ya. Kemudian orang bisa beli di tiket. Kemudian apa lagi? Informasi yang lain ya. Oke. Kalau untuk bioskop, ya itu di bioskop itu ada apa saja. Jadi bisa layanan untuk bioskop, bisa layanan untuk per film atau per pertunjukan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau lanjutkan. Next, ya, apa yang mau kita kerjakan itu? Kalau sudah dapat ini ya, judul-judulnya
Nah, saya cuma pesan, jangan batasi ya imajinasi kalian, ya. Buat seluas-luasnya, apa yang makin menarik ya? Akan menarik kalian bikin segenerik mungkin. Apa ya? Artinya apa? Bahwa sesuatu itu bisa berlaku atau bisa di layanan ini bisa berlaku untuk banyak pihak. Bukan hanya satu toko, bukan hanya satu perusahaan gitu ya. Bahkan tadi yang tadi bioskop bisa mengakomodir ya, karena mungkin spek ininya sama, bahwa dia sama-sama akan menjual sebuah tiket gitu ya. Cari kesamaan sehingga nanti kalian akan menemukan yang namanya use case utama. Kesamaan dari satu kelompok bisnis, mereka punya satu kesamaan fungsional dari layanan aplikasi. Use case utamanya bisa sebanyak-banyaknya kalian temukan, ya. Terus jangan batasi ya bahwa interaksinya hanya seperti apa yang berjalan sekarang. Bayangkan ke depan ya, dengan adanya smartphone, dengan banyaknya teknologi, bahwa interaksi itu akan berubah dari apa yang sekarang berjalan. Dan jangan takut, nanti pengembangnya susah. Enggak, kan kalian baru sampai desain, bahwa nanti semua itu pasti model interaksi yang rumit dan lainnya pasti bisa dikerjakan secara bertahap, gitu ya. Jadi jangan takut. Nah, agar identifikasi terhadap karakteristik user dengan karakteristik alur proses bisnisnya bagus, kalian buat sedetail mungkin, tapi kalian harus bisa mengorganisasikan ya kelompok-kelompok proses, di mana kelompok proses itu bisa kita bagi-bagi akan menjadi calon-calon dari use case-nya, ya. Mana yang berbeda nih dan dia saling berhubungan dari awal sampai akhir. Nah, itu tugas yang pertama kalian, memodelkan alur dari proses, ya. Oke. Proses ini yang nanti akan dikonversi menjadi use case dan kebutuhan data dan aplikasi. Terima kasih ya. Nanti kita diskusi pekan depan bagaimana membuat memodelkan alur proses. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.